Itu juga salah satu karunia yang diberikan Jubata kepada Ibu Dayak. Minyak itu sebenarnya terbuat dari apa dan bagaimana prosesnya, Panglima, pembuatannya, Pak? Minyak ibut itu adalah minyak dari anak burung. Dan anak ibut itu harus kita patahkan dulu tulangnya. Nanti besok kita lihat, dia akan nyambung lagi. Minyak apa itu minyak bintang? Minyak bintang itu adalah minyak untuk menolong juga, Bang. Ya. Orang biasa patah tulang, yang sudah sekarat, hampir mati, jatuh, tabrakan, mungkin ketimpa apa. Nanti dia itu dikasih minyak bintang itu lewat kapas, dimasukin ke lidahnya, sedikit aja. Nanti dia akan ditaruh di luar rumah, ditutup dengan kain. Ya. Tunggu bintang itu keluar, Bang. Besoknya dia akan sembuh total ya. Kalau minyak bintang terbuat dari apa? Bisa dijelaskan, Panglima? Jangan saya ceritakan itu pribadi kami, Bang Dayak. Oke. Hutan-hutan kita, hutan-hutan adat kita dirusak karena investor-investor yang tidak bertanggung jawab. Kalian membohongi kami. Kalian adalah serigala berbulu domba kalian. Kalian akan dihakimi oleh Hakim Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan. Saya Feby Mahendra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada akhir November 2022 yang lalu, Presiden Joko Widodo berkunjung ke Kalimantan Barat. Pada saat itu, beliau, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, bertemu dengan anggota pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang, dan kemudian didampingi oleh Panglima Jila sebagai pemimpin pasukan merah. Telah bersama dengan saya pemimpin pasukan merah, Panglima atau Pangkalangok Jila. Saya akan menyapa beliau. Salam Panglima Jila, apa kabar? Baik, luar biasa, Bang. Sehat saya. Panglima, terima kasih telah bergabung dalam ngobrol kita pada kesempatan hari ini. Panglima, saya berharap Panglima bisa cerita, apa sih pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang yang Anda pimpin ini? Silakan Panglima. Pasukan merah Tariu Borneo Bangkule Rajang adalah pasukan yang menjaga adat budaya tradisi kita orang Dayak, yang mempertahankan dan melestarikan adat budaya tradisi kita orang Dayak, dan menjaga tanah-tanah kita, termasuk hutan-hutan kita dan hutan adat wilayah Dayak. Panglima, kalau boleh tahu Panglima, itu jumlah anggota pasukan merah itu berapa itu? Ini sudah 2023, sekarang sudah 372.000. Itu yang anggota yang aktif, yang simpatisan. Itu mereka tersebar di mana saja, Panglima? Ada di Indonesia, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara. Ada juga di Malaysia dan di Brunei. Oke, Panglima bisa dijelaskan nggak? Panglima kan disebut sebagai pimpinan pasukan merah. Itu bisa jadi pemimpin itu prosedurnya gimana, Panglima Jila?
Ini karunia, Ya. bukan prosedur, karunia yang diberikan oleh Jubata kepada saya, dan saya didatangi oleh leluhur-leluhur kami lewat mimpi, lewat nyata. Beliau menyampaikan, saya serahkan kerajaan ini kepadamu, bangku ini kosong, silakan kamu isi. Betul perkataan salah satu raja di kerajaan Bangku Raja berbicara lewat mimpi dan saya. Namanya Patih Patinggi atau yang dikenal dengan Satinggi. Itu terjadi kapan, Panglima? Masih ingat? Masih ingat. Nah, kapan itu, Bang? Itu di awal tahun 2014. Ya. Sebenarnya mimpi itu dimulai dari 2010. Cuman waktu itu saya tidak peduli karena terlalu, menurut saya repot mengurus orang banyak. Ya. Jadi tidak saya pedulikan berapa tahun, 3 tahun, setiap bulan, kadang 3 bulan sekali ada mimpi itu datang. Tapi tidak saya pedulikan, tapi saya semakin dituntut, semakin didatangi. Dan beliau berharap saya menduduki tahta itu karena kosong katanya. Ya. Kamu memimpin daya. Nah, sebelumnya pemimpinnya siapa, Panglima? Kita waktu itu raja terakhir kita adalah Raja Singau. Beliau itu raja terakhir kita di kerajaan Bangku Raja. Beliau terakhir sampai tahun berapa, masih ingatkah? Sekitar 500 tahun yang lalu, Bang, terakhirnya. Oh, jadi selama 500 tahun ini kerajaan ini kosong berarti? Kosong, Bang. Ya. Nah, setelah kemudian Panglima Jilah mendapatkan mimpi, lalu kemudian apa yang kemudian setelah menerima amanah itu, apa yang Panglima lakukan? Saya disuruh berjalan menelusuri bekas-bekas perkampungan, bekas kerajaan, keramat-keramat. Saya harus menyusuri dulu di mana penembahan kerajaan Bangku Raja itu berada. Sampailah saya ke Malaysia, ke Brunei sana, Bang. Ya. Karena kerajaan ini besar, Bang, satu pulau. Nah, setelah itu apakah ada upacara penobatan atau semacam penobatan begitu, Panglima Jilah? Ya, penobatan itu sebenarnya saya tidak menginginkan. Ya. Karena gelar manusia saya tidak perlu, Bang. Saya sudah digelar oleh para leluhur, Bang, sejak lahir. Nah, tapi kata orang-orang kita, kata yang tua-tua, kata yang para pengurus itu, manusia wajib tahu. Dan Panglima harus dinobatkan. Tidak akan, kalau tidak ada penobatan, secara manusia tidak akan diakui, kata mereka. Saya bilang seperti ini, bagi saya pengakuan itu tidak penting. Bagi saya bagaimana saya bekerja, bagi saya bagaimana saya membuktikan, mempertahankan, melestarikan, menjaga, itu yang lebih penting. Saya bilang. Tapi mereka terus mendesak saya selama 2 tahun, akhirnya saya mengizinkan, silahkan kalian nobatkan saya. Jadi penobatan itu dilakukan kapan, Panglima? 2018, waktu itu di bulan 3, tanggal 9. Tanggal 9 Maret 2018 ya? Iya. Iya. Nah, upacara penobatan itu apakah dilakukan 1 hari atau dalam beberapa hari gitu, Panglima? 2 malam, 3 hari. 2 malam 3 hari ya? Iya. Ya. Nah, setelah dinobatkan sebagai pemimpin pasukan merah, lalu apa yang Panglima lakukan? Yang saya lakukan adalah menyampaikan kepada manusia, kepada masyarakat, pentingnya adat budaya dan tradisi. Ya. Karena manusia tanpa adat, tanpa tradisi, ibarat pohon tanpa akar. Mati. Ya. Pada waktu itu disampaikan dalam forum apa, Panglima Jilah?
Di situ pas di dalam kegiatan adat kita di Keramat Pati Petinggi di Kepatihan. Oh, di Kepatihan. Ya. Ya. Pak Panglima, bulan November yang lalu Anda bertemu dengan Presiden Joko Widodo. Anda berharap bahwa nanti suku Dayak ini mendapatkan kuota untuk menjadi anggota TNI dan Polri. Mengapa Anda menyampaikan permintaan itu, Panglima? Karena bagi saya, orang Dayak wajib menjadi TNI dan Polri. Ya. Karena ini adalah pulau kita, Pulau Dayak, dan kita adalah bagian dari NKRI itu, dan kita wajib memimpin di daerah kita sendiri. Ya. Makanya saya meminta kepada Pak Presiden Republik Indonesia, Pak Joko Widodo, yang saya muliakan, yang saya hormati, saya meminta beliau agar memberikan kesempatan kepada anak-anak Dayak untuk menjadi polisi dan TNI, dan kami, saya pribadi menginginkan anak-anak Dayak itu bisa menjadi jenderal-jenderal. Ya, itu ya Pak ya. Ya, dan beliau mengiyakan, dan itu terus berjalan sampai hari ini. Ya, puji syukur orang Dayak sudah banyak juga yang jadi polisi, banyak juga anak-anak kita yang naik pangkat, sudah mulai. Oke, Panglima Jilah, banyak orang mengira atau berpendapat bahwa Anda ini adalah orang yang punya kekuatan spiritual dan supranatural. Apakah benar, Panglima? Kalau kami tidak menyebutnya seperti itu. Nah, gimana, Panglima? Kalau kami ada menyebutnya sebagai karunia. Ya. Karunia yang untuk kita bagikan untuk menjaga adat ini, menjaga tanah air ini supaya tidak diganggu orang. Bukan untuk nantang-nantangin orang, bukan untuk nyakitin orang, ngancam, tapi untuk melindungi orang. Ya. Melindungi tanah air, melindungi orang-orang. Itu fungsinya. Ya. Karunia itu diberikan agar saya juga membagikan karunia-karunia itu kepada orang lain dan bisa melindungi orang lain dan bisa menjaga adat budaya tradisi, menjaga hutan-hutan kita, tanah adat kita, agar tidak dirusak, tidak di bumi hanguskan, begitu bahasanya. Pak Panglima, apakah karunia itu juga termasuk karunia untuk pengobatan dan penyembuhan, Pak Panglima? Ya, termasuk. Termasuk ya Pak Panglima ya? Ya. Pak Panglima pernah mengikuti yang sekarang lagi viral namanya Ibu Ida Dayak yang melakukan pengobatan secara gratis kepada mereka yang mengalami gangguan tulang? Itu juga salah satu karunia yang diberikan Jubata kepada Ibu Ida Dayak. Itu baik adanya untuk tidak merugikan orang, tidak mengganggu orang. Itu harus kita dukung. Karena kami orang Dayak dari dulu, sebelum ada negara ini, dokter itu belum ada. Kami selalu menggunakan ritual adat, pengobatan tradisional. Salah satunya adalah minyak ubud namanya itu. Bukan minyak ubud ya? Ya, minyak ubud. Yang warnanya merah itu ya Panglima ya? Ya, kalau masalah warna, mau warna apapun dia, kalau untuk tulang yang patah atau yang bengkok itu biasanya minyak ubud namanya itu. Pak Panglima bisa dijelaskan lebih detail lagi, minyak itu sebenarnya terbuat dari apa dan bagaimana prosesnya Panglima pembuatannya, Pak? Minyak ubud itu adalah minyak dari anak burung yang kalau kami di sini nyebutnya itu anak burung yang masih baru menetas, ya, baru keluar. Jadi anak ubud itulah diambil, dan anak ubud itu harus kita patahkan dulu tulangnya. Ya. Nah, nanti besok kita lihat, dia akan nyambung lagi. Tulang anak ubud yang dipatahkan tadi itu nyambung lagi. Ya. Nanti kita ambil anak ubud ini tadi. Anak ubud ini nanti kita oseng,
kita jadikan minyak. Itulah dia menjadi minyak ubud. Karena kita pembuktiannya dulu, kita patahkan dulu kaki anak ubud yang baru lahir ini tadi. Nah, nanti kita lihat besok pasti nyambung. Nah, nanti kita ngambilnya hari Jumat biasanya. Hari Jumat, dan nanti anak ubud itu kita oseng sehingga keluarlah minyak. Ya. Itulah nanti untuk kita untuk nolongin orang yang patah tulang, tulang bengkok. Kalau menurut saya Ibu Ida mendapatkan karunia dari Jubata untuk menolong orang, karena di zaman ini berobat itu sangat mahal, banyak rakyat kita juga yang tidak mempunyai dana untuk berobat ke rumah sakit. Dengan Ibu Ida, pengobatan gratis, hanya membayar minyak saja, saya rasa itu perbuatan yang mulia yang patut kita dukung. Itu adalah salah satu karunia. Ibu Ida juga, saya yakin, kalau sekali lagi Ibu Ida masih tulus, masih ikhlas, masih percaya sama Jubata, Ibu Ida akan selalu mampu menolong orang. Itu aja, karena pengobatan di Indonesia ini sangat-sangat sulit dan juga dipersulit. Ya. Jadi kita akhirnya kembalilah ke jati diri kita lewat adat, budaya, tradisi kita orang Indonesia, lewat pengobatan tradisional, ya, sehingga ibu ini dikenal orang sebagai ibu penolong, ibu daya yang baik hati, yang rendah hati, yang mau menolong orang, dan itu buat saya luar biasa. Ya. Tidak semua orang bisa menolong orang dengan hampir tidak ada biaya. Ya. Karunia. Ya, baik. Panglima, apakah minyak ubud ini bisa dibikin oleh semua orang Dayak atau orang-orang tertentu yang memang dikaruniai untuk membuat minyak ubud ini, Mbak? Ya. Tidak semua orang bisa membuatnya. Barang ini kan tidak mudah mendapatkan barang ini. Kalau semua orang bisa, nanti gimana ya? Nggak semua orang bisa. Orang yang diberikan karunia saja. Ya. Yang diberikan karunia untuk menolong orang saja. Karena kami orang Dayak itu biasa kan tidak meminta upah, tetapi ada namanya ucapan kasih. Ya. Namanya pengkaras, namanya orang Dayak mengenal pengkaras, bukan upah. Ya. Itu adalah acara Ibu Ida Dayak, dan dia orang Dayak, dia pasti mengerti. Saya rasa rezeki dia akan terus mengalir. Nah, dia orang baik, masih menggunakan pengobatan tradisional orang Dayak, dia masih bangga dengan jati dirinya sebagai orang Dayak, dan dia juga menolong orang, kan, bukan menyakitin orang, bukan menipu orang. Ya, kita harus mendukung semua. Panglima, apakah Panglima juga mempunyai karunia untuk membuat minyak ubud ini, Panglima? Saya sudah tidak sempat. Oh, tidak sempat ya? Ya. Tapi dari antara orang-orang di sekitar Panglima, apakah ada yang bisa membuat minyak ini, Bang? Dulu masih ada, tapi juga bukan hanya lewat minyak aja sebenarnya, kita lewat akar kayu, ramuan kayu, tumbuh-tumbuhan, rempah-rempah itu kita bisa menyambung tulang. Ya. Dulu orang Dayak itu bisa menghidupkan manusia, Bang. Oh, gitu ya? Badannya, ya. Karena negara ini dibentuk banyak dulu orang-orang Dayak meninggalkan adat-adatnya, akhirnya sekarang orang yang pandai itu sudah punah. Oke. Dulu orang Dayak itu kalau jatuh naik dari pohon atau tabrakan itu hancur badannya, bisa hidup kembali, diritualkan, dibuat adat, diketemukan segala kakinya, segala darahnya, urat tubuhnya itu ketemu nanti. Ya. Itu sekarang sisa minyak bintang aja yang masih ada. Kalau minyak bintang itu bisa dijelaskan, Panglima. Minyak apa itu minyak bintang? Minyak bintang itu adalah minyak untuk menolong juga, Bang. Ya. Orang biasa patah tulang yang sudah sekarat
hampir mati, jatuh, tabrakan, mungkin ketimpa apa. Nanti dia itu dikasih minyak bintang itu lewat kapas, dimasukin ke lidahnya sedikit aja. Nanti dia akan ditaruh di luar rumah, ditutup dengan kain. Ya. Tunggu bintang itu keluar, Bang. Besoknya dia akan sembuh total ya. Ya. Sembangun dia. Itu kalau minyak bintang itu bahan dasarnya sama dengan minyak ubud atau tidak, Panglima? Beda, Bang. Kan banyak. Ya, beda. Kalau minyak bintang terbuat dari apa? Bisa dijelaskan, Panglima? Jangan saya ceritakan itu pribadi kami, Bang. Ya. Oke. Iya. Tapi sampai sekarang masih ada orang Dayak yang bisa memproduksi minyak bintang ya, Panglima? Masih ada, tapi tidak banyak lagi. Tidak banyak lagi ya? Ya. Baik. Panglima bisa diceritakan sedikit mengenai masa kecil Panglima sampai kemudian menjadi dewasa. Ya, kalau tidak salah nama lahir Panglima adalah Agustinus Jilah, betulkah? Agustinus saja, Bang. Oh, Agustinus. Ya, Jilah itu pemberian leluhur kepada saya. Oke. Nah, Jilah itu adalah lidah ya artinya. Oh gitu ya. Jilah itu artinya lidah ya, Pak ya? Ya, penyampai aja. Penyampai. Ya, apa yang disampaikan leluhur di Batak kepada saya sampaikan kepada manusia. Ya. Tidak ada yang saya sampaikan. Pak Panglima bisa cerita sedikit mengenai masa kecil Panglima dulu, lahir di mana, besar di mana, begitu? Silakan Panglima. Saya lahir di Bukit Raya malam Jumat tanggal 1 malam, jam 1 malam. Ya. Tanggal 19 Agustus tahun 1980. Ya. Saya Sio Kerak Emas. Yeah. Nah, ya, saya singa kalau di zodiak orang. Leo kan, saya Leo. Saya dilahirkan sebagai pemimpin. Semasa kecil saya pahit sebenarnya, Bang. Ya. Ya, semasa kecil saya lahir di hutan dengan keadaan orang tua yang serba kekurangan pada waktu itu, tidak mempunyai rumah. Nah, kita hanya mempunyai pondok ladang pada zaman itu dan tidak ada pakaian. Ya, lahirlah saya di situ malam Jumat jam 1 malam. Semasa kecil saya sama aja dengan anak-anak lain. Cuman saya mempunyai keanehan kata orang. Ya. Bahkan saya dibully karena lidah saya menjulur, air liur saya suka netas karena lidah menjulur itu kan pasti tidak bisa ditutup kan lidah saya kan karena keluar kan pasti liurnya banyak. Saya selalu jadi olokan orang, jadi ejekan. Nah, saya juga mengalami gizi buruk 2 kali saya karena kemiskinan. Saya hanya mengonsumsi ubi, makan seadanya, jarang makan nasi karena pada zaman itu Indonesia makan paceklik juga di tahun 80-an itu. Mungkin ini rencana Jubatar, rencana Tuhan untuk membentuk karakter saya, untuk menjadi harus dicobai, harus dimiskinkan, harus dibuat jelek. Saya seorang yang gagap, yang tidak bisa berbicara dengan orang lain. Kalau saya berbicara, saya ditertawain orang. Tapi Tuhan mungkin menguji saya, supaya saya tidak sombong, supaya saya tidak merasa paling hebat. Saya harus mampu menahan emosi saya setiap hari. Selama saya 11 tahun, saya diuji, ditertawakan, dibully, dan banyak lagi yang lain. Bahkan orang leput penyakit ke saya. Ada satu cerita kecil saya itu ketika saya pulang sekolah di siang hari, hujan. Ya. Saya singgah di rumah orang di tepi atapnya aja, di tepi rumahnya aja. Saya diusir karena takut kejangkit sama anaknya. Akhirnya saya pulang dengan nangis terseduh-seduh.
saya mengkadah ke langit, saya berbicara seperti ini. Jubata, saya ini sangat tersiksa, sangat tidak layak dianggap orang seperti ini. Tolong ubah saya supaya saya mampu berbicara, supaya saya tidak dianggap seorang yang rendah, tidak dianggap orang sebagai manusia yang buruk rupa. Coba saya diubah agar lidah saya ini bisa berbicara kepada orang ribuan, kepada orang yang ramai, agar saya tidak dibully, tidak ditertawakan kalau berbicara sama orang. Puji Tuhan, di umur saya 11 tahun, saya sudah mulai berbicara kepada banyak orang. Dan Tuhan buktikan, saya bisa berbicara kepada orang di depan orang ribuan. Bapak sudah tahu itu. Tuhan menjawab semua. Ya. Jadi usia 11 tahun normal kembali ya Panglima ya? Ya, normal kembali. 11 tahun saya diuji. Ya. Pak Panglima, orang sering bilang bahwa Panglima juga diberi karunia untuk hadir secara cepat di semua tempat. Secara cepat, tidak perlu naik pesawat, tidak perlu naik kendaraan. Apakah betul Panglima mempunyai karunia semacam itu? Itu adalah roh kami. Oh gitu. Roh kami itu akan dipakai oleh leluhur. Kami itu akan diserupai leluhur, akan menjadi banyak bisa ke sana ke sini kan. Kalau orang nyebutnya itu balas ribu biasa. Balas ribu ya. Ya, mereka gunakan muka sampai saya kan. Kayak muka saya, mereka menjadi muka saya semua sana sini ada. Tapi itu cuma leluhur yang menyerupai saya. Ya. Panglima, kalau boleh cerita sedikit Panglima, apakah sebagai pemimpin dari pasukan merah ada ritual tertentu atau ada tindakan tertentu yang harus Panglima lakukan secara rutin atau setiap hari untuk tetap mendapatkan karunia itu Panglima? Saya membakar dupa, pagi-pagi saya membakar dupa seperti ini. Sore hari itu saya wajib karena saya harus mengucap syukur, terima kasih, mengkadah ke langit, saya berbicara terima kasih atas hidup ini, Jubata, terima kasih leluhur atas bimbingan ini, sampai hari ini saya masih bisa hidup, bisa bernapas, itu aja sih sebenarnya. Lebih ucapan terima kasih aja. Ya. Setiap hari saya lakukan. Ya, Panglima kalau boleh saya tahu. Panglima kan mempunyai tato tuh. Tato-tato itu apakah mempunyai makna tertentu Panglima? Ya, ini adalah seni tato. Tato itu berasal dari Kalimantan, budaya, bukan berasal dari luar negeri. Ya. Tato itu tidak ada warna, dia mutlak hanya satu warna, warna hitam. Ya. Nah, ini adalah tato tapak tamang namanya. Tapak tamang. Ya. Anda asal-asal tato keinginan kita. Saya harus mendapatkan mimpi. Diizinkan saya menato ini, ya saya lakukan. Enggak seperti tato. Enggak diizinkan. Ya. Jadi sebenarnya tato itu bukan atas kehendak Panglima sendiri, tetapi berdasarkan masukan dari para leluhur ya? Iya. Ya benar. Ya. Dan apakah gambar-gambar itu juga mempunyai makna tertentu, Panglima? Ya, mempunyai makna tertentu. Setiap gambar itu, setiap tapak itu ada makna tertentu. Ini adalah sangga, atau kami orang Dayak itu namanya sangga. Ya. Atau itu adalah sangga. Sangga itu menjaga. Menjaga kita dari hal-hal buruk. Menjaga kita dari hal buruk aja yang tidak kita ketahui, karena pemikiran manusia sekarang sudah berubah, ya tidak seperti zaman dahulu. Hidup kita mengalir aja, hanya tahu makan, berladang, berburu, tidur, itu aja zaman dulu. Kalau sekarang manusia diberikan pendidikan, malah bagaimana menyakitin orang, mengakal, menipu orang, justru hilang
cara manusiawinya. Semakin diberi pengetahuan, semakin jahat, licik, dan bagaimana cara menipu orang, mengakal orang, menyakiti orang. Jadi pendidikan yang baik itu adalah pendidikan adat, budaya, tradisi. Baik, Panglima, apakah Panglima sempat berbicara pribadi dengan Presiden Joko Widodo ketika berkunjung ke Kalimantan Barat kemarin? Saya menyampaikan kepada beliau, terima kasih Yang Mulia Presiden bersedia hadir di tempat ini. Terima kasih juga atas perhatiannya kepada bangsa kami, suku Dayak. Kami sangat tertinggal, Bapak. Mohon diperhatikan segala batas-batas negara kita. Tolong juga diperhatikan jalan-jalan di kampung-kampung kita, karena Kalimantan ini sangat luas, terutama jalan-jalan, pendidikan. Tolong juga perhatikan anak-anak kami, pendidikan anak-anak kami, supaya kami mampu berdaya saing dengan anak-anak yang di kota, supaya kami juga mendapatkan pendidikan yang sama, kehidupan yang sama dengan orang-orang di luar Kalimantan, khususnya di Jakarta, di Pulau Jawa. Karena kami di Kalimantan sangat jauh dari kata layak. Jangankan mobil Bapak, amblas, motor amblas, babi pun amblas masuk di kampung-kampung kami, Bapak. Iya. Pak Panglima, apakah Anda setuju keputusan pemerintah kita memindahkan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, Panglima? Tentunya saya setuju, karena saya rasa negara sudah berpikir bagaimana memindahkan ibu kota, dampaknya apa, segala keuntungannya apa, ruginya apa. Saya rasa mereka sudah penelitian, dan kami orang Dayak juga harus mendukung kebijakan-kebijakan yang membangun masyarakat, terutama kami masyarakat adat Dayak. Ya, buat saya itu sangat baik juga, agar kedepannya juga Kalimantan tidak menjadi orang anggap kami ini hutan, orang kampung, kan. Kami juga mempunyai cita-cita yang luhur juga, yang ingin setara dengan orang lain juga, ingin maju juga. Saya rasa Pak Presiden sudah memperhitungkan itu semua. Karena Jakarta juga sudah sangat padat, Pulau Jawa sudah padat. Udah saatnya juga Indonesia berbenah diri, mengembangkan diri untuk lebih baik. Jadi kita tidak dianggap negara miskin, negara yang cuma hanya membangun di Pulau Jawa sana saja. Nah, Indonesia ini kan Nusantara. Banyak sekali pulau-pulau kita yang mempunyai sumber alam yang baik, dan manusia-manusianya yang mumpuni juga, kan, Kalimantan ini. Ya. Luar biasa orang Kalimantan, banyak orang hebat di sini. Cuma tidak diberi kesempatan aja. Kita mampu memimpin Indonesia ini pun kita mampu. Ya. Baik, Panglima. Banyak orang juga kepingin tahu mengenai istilah namanya mangkok merah. Itu apa ya, Panglima? Mangkok merah itu adalah jalan terakhir sebenarnya. Jalan terakhir masalah. Kalau tidak ada jalan, tidak ada keputusan di menyelesaikan masalah antar suku, terpaksa kok kita harus memberikan mangkok merah itu untuk berjalan. Itu adalah pesan perang sebenarnya. Karena secara adat kita sudah tidak bisa dianggap lagi, tidak mau
kurang pedulikan. Kita sudah menawarkan adat, hukum adat, tapi diabaikan. Tidak ada jalan lain lagi. Ya akhirnya masyarakat akan meminta mangkuk merah itu dijalankan kepada seorang panglima biasanya. Ya panglima bisa didesak sama masyarakat agar mangkuk merah itu dijalankan. Nah, itu mangkuk merah itu sebenarnya semacam ini, semacam tanda aja, tanda persiapan. 3 hari dia setelah perdamaian itu tidak ada mendapatkan titik temu, terpaksa mangkuk merah ini dijalankan karena sudah tidak ada jalan lagi. Tapi di zaman sekarang orang sudah banyak yang mengerti dan tidak ada lagi konflik-konflik yang tidak bisa kita selesaikan. Kalau tidak mampu dengan adat, kita dengan hukum pemerintah. Hukum pemerintah tidak mampu dengan hukum pemerintah, kita jalankan dengan hukum adat. Sehingga mangkuk merah itu tidak perlu terus berjalan. Karena semua persoalan sekarang ini bisa diselesaikan dengan musyawarah begitu ya Pak Amanglia ya? Ya. Kita harus membuka diri dan harus mau juga menjadi pendengar. Jangan harus hanya jadi pembicara, jangan jadi orang otoriter, hanya bisa selesaikan dengan cara otoriter, dengan cara yang tidak baik. Ya. Harus ada menjalankan itu dengan banyak memandang aspek. Untungnya apa, ruginya apa. Ya. Pak Panglima, saya ingin tanya juga, ada istilah Panglima Burung. Itu apa ya Pak Panglima ya? Beliau adalah leluhur orang Dayak. Panglima itu kan hidup, dia dari masa hidup. Ketika kita mati kan akan menjadi roh. Ya. Roh itu kan tidak langsung naik ke Subayat 7 atau naik ke surga. Pasti dia harus masih dulu melayang-layang di dunia ini. Kami percaya itu setelah kematian ada roh. Ya. Roh itu akan disucikan, akan tinggal di rimba-rimba, di hutan, di batu, di gunung-gunung. Roh suci sudah menjadi suci, mungkin ribuan tahun, ratusan tahun, roh itu mau bertapa. Roh itu bisa kita pakai untuk melindungi kita, roh baik, bukan hantu. Roh itu, roh leluhur itu, roh manusia itu roh baik. Dia sudah disucikan lewat ritual Dayak, itu adat kita menjadi roh. Ya. Itu Panglima Burung itu sudah menjadi roh sekarang. Bersama dengan dirimu nanti, kalau mati nanti akan menjadi roh. Ya. 500 tahun akan menjadi leluhur. Seperti itu kira-kira. Ya. Ini pertanyaan terakhir Panglima. Apa menurut Panglima, apa persoalan sekarang yang dihadapi oleh warga suku Dayak Panglima? Kita tidak bisa menutup mata dan orang banyak tahu. Banyak persoalan-persoalan kita di tanah-tanah adat kita, termasuk adat-adat kita, dirusak oleh tanda kutip orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya. Tanah-tanah kita dirampas, diiming-imingi, dibohongi, ditipu, plasma. Hutan-hutan kita, hutan-hutan adat kita dirusak karena investor-investor yang tidak bertanggung jawab dengan menjanjikan pembangunan, dengan menjanjikan kelayakan hidup untuk membangun jalan, membangun rumah sekolah, memberikan beasiswa, memberikan uang pekerjaan, tetapi masyarakat tertipu, tanah mereka dirampas, tidak dibayar, janji mereka tidak ditepati. Ini terjadi di kita Kalimantan, hampir semua merata, itu masalah perkebunan dan pertambangan. Ya. Pemerintah harus merubah tentang undang-undang perkebunan dan pertambangan ini. Ya. Ini yang dirugikan adalah masyarakat luas, terutama masyarakat adat Dayak yang di daerah Kalimantan ini. Kami merasa ditipu. Kami merasa hutan itu adalah sumber kehidupan kami. Kami mengenal hutan itu seperti ayah kami. Sungai adalah ibu kami. Hutan dan sungai, di situ ada tumbuh-tumbuhan, ada segala binatang, ada segala ikan.
itu adalah supermarket orang kami, orang kaya. Kalau itu dirusak, di mana kami harus mengadu tentang hidup kami, makan kami sehari-hari, mau bikin rumah. Sekarang hutan-hutan banyak habis. Ya. Coba saya mau bertanya kepada Anda yang punya uang. Anda yang mengatakan, mengatasnamakan untuk membangun, untuk memberikan pekerjaan. Coba saya tanya, seumpama di dunia ini, di hutan itu sisa satu pohon. Di sungai itu sisa satu ikan. Habis itu di udara sisa satu burung. Apa yang bisa kamu buat dengan uang? Apa yang bisa kamu makan dengan uang? Apa yang bisa kamu belanjakan dengan uang? Ingat, uang itu bukan segalanya. Uang itu bukan segalanya. Jangan keserakahan aja yang kalian inginkan, merusak alam ini. Kalian tidak pernah menanam, kalian tidak pernah menepati janji dengan kami, masyarakat adat Dayak. Kalian membohongi kami. Kalian adalah serigala berbulu domba kalian. Serigala berbulu domba kalian. Kalian perusak alam kami. Mana janji kalian kepada kami? Tidak ada. Kalian akan dihakimi oleh Hakim Agung. Saya pastikan. Kalian boleh baik di depan manusia. Kalian boleh mengatakan kalian makhluk paling baik di keluarga kalian. Dipuja-puji orang berduit, orang kaya. Tetapi kalian akan mendapatkan upahnya ketika kalian mati nanti, akan dihakimi. Itu. Pasti itu. Hakim adil akan menghakimi mereka. Orang-orang yang menganggap bahwa uang itu segalanya. Dia tidak peduli dengan orang lain susah. Dia tidak peduli dengan alam rusak. Dia tidak peduli dengan air sungai yang sudah tercemar. Dia tidak peduli dengan orang-orang yang lain. Asal dia kaya, asal dia maju, orang lain tetap miskin. Dia tetap kaya. Itu prinsip mereka. Mereka adalah serigala berbulu domba. Gitu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Panglima atau Pangalangok Jilah atas ngobrol kita dalam kesempatan hari ini. Moga-moga Panglima selalu di dalam kondisi yang sehat sehingga bisa menjadi pemimpin dari masyarakat adat suku Dayak di seluruh penjuru dunia ini. Terima kasih Panglima. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan serta jangan lupa tetap bahagia.